Halo semua, kembali bertemu dengan saya Kunusen Ponto dan kita kembali ada di forum Indo-Progress. Kali ini kita akan mendiskusikan satu peristiwa penting yang terjadi di Timur Tengah yang terus berlangsung saat ini dan menyita perhatian publik tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Ada satu fenomena menarik yang terjadi di pekan ini, yakni terjadinya gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Gencatan senjata ini dimaknai oleh berbagai pihak dengan beragam tafsir, beragam pendapat. Tapi satu hal ini barangkali ada satu kemajuan dari berbagai kampanye dan berbagai usaha yang dilakukan oleh baik pihak internal maupun eksternal di Palestina maupun di luar Palestina. Nah, untuk membicarakan soal perkembangan terbaru di Palestina dan khususnya soal gencatan senjata ini, saya akan berbincang-bincang dengan Muhammad Rida, anggota Partai Rakyat Pekerja, dan sekarang ini sedang menempuh studi di Amerika Serikat. Bung Rida, bagaimana Anda melihat fenomena gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina setelah satu pekan serangan brutal Israel dan perlawanan yang tidak kunjung melemah dari rakyat Palestina? Yang penting untuk kita perhatikan dari perkembangan gencatan senjata antara Israel dengan Palestina kali ini adalah sebenarnya ini adalah momen kemenangan militer dari perlawanan rakyat Palestina itu sendiri. Kenapa? Karena dari tahun semenjak 2006 sampai dengan sekarang ini 2021, gencatan senjata ini ditentukan kesepakatannya dalam kerangka yang dipilih oleh pihak Palestina itu sendiri. Dalam hal ini adalah yang diwakili oleh aliansi perjuangan rakyat Palestina yang kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Joint Operation Room sebenarnya. Ini adalah aliansi yang merupakan persatuan dari sayap militer organisasi politik yang semua yang ada di Palestina. Ada 12 organisasi militer yang tergabung dalamnya, tapi organisasi-organisasi yang besar tentu aja seperti Hamas, Jihad Islam, organisasi Fatah, lalu kemudian yang adalah organisasi nasionalis di Palestina ya. Terus kemudian ada PFLP dan juga DFLP gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa gencatan senjata ini diminta oleh Israel karena Israel udah begitu kelabakan gitu dengan respon serangan sipil yang dilakukan oleh aliansi militer ini gitu. Dan disinilah kemudian kenapa kalau kita lihat dinamikanya di Twitter ya, pada bagaimana rakyat Palestina di mana-mana itu bangga sekali dengan gencatan senjata ini, karena mereka melihat bahwa ini adalah satu momen di mana mereka bisa memberikan pukulan telak kepada serangan Israel, karena tujuan militer Israel itu yang bukan cuman hendak melakukan teror terhadap populasi Palestina, tapi juga untuk melemahkan semangat perlawanan Palestina lewat serangan militer, itu nggak berhasil sebenarnya. Harapannya adalah dengan Israel melakukan serangan terus-menerus ke wilayah Palestina, warga Palestina itu diharapkan akan menjadi pasif, menjadi semakin ketakutan, dan juga semakin tidak berdaya, dan pada akhirnya nyerah aja begitu aja dengan kekuasaan Israel. Tapi pada tahun 2021 ini ternyata tidak terjadi. Serangan masif Israel ternyata direspon balik dengan serangan masif dari perlawanan rakyat Palestina ini yang diwakili oleh aliansi persatuan sayap militer organisasi Palestina itu sendiri ya. Dan ini yang kemudian membuat pemerintah Israel kelabakan gitu, karena
mereka tidak menyangka bahwa secara kekuatan militer sebenarnya perlawanan Palestina ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Israel. Tapi yang tidak pernah disangka oleh Israel adalah kuantitas yang dimiliki oleh Persatuan Perlawanan Rakyat Palestina ini ternyata lebih besar daripada apa yang diasumsikan oleh pihak militer Israel. Makanya walaupun mereka punya Iron Dome, tapi Iron Dome Israel itu ada batasnya secara militer. Dia itu sebagai satu konstruksi militer memiliki threshold yang mana pada tingkat tertentu ketika mereka berhasil mengintercept misil yang datang ke wilayah mereka, mereka akan tidak lagi mampu melakukan intercept ketika semakin besar serangan yang muncul ke wilayah Israel. Makanya kita lihat pada beberapa hari pertarungan antara Palestina dan Israel itu banyak misil-misil yang masuk ke wilayah publik Israel. Dan salah satu yang cukup mengejutkan kan ada pabrik yang mengalami kebakaran karena serangan misil dari Palestina, dan juga airport atau bandara Ben Gurion, bandara internasionalnya Israel yang merupakan salah satu kalau di Indonesia kayak bandara Soekarno-Hattanya itu harus ditutup beberapa hari hanya karena mereka nggak mampu untuk melakukan reaksi terhadap serangan misil dari Palestina. Mungkin buat kita orang ya, yang apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, ditutupnya ruang publik seperti bandara menjadi hal yang biasa ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat bahwa Israel itu sendiri tengah berupaya untuk melakukan relaksasi ruang publik karena mereka menjadi salah satu wilayah di Timur Tengah yang sangat gencar melakukan vaksinasi. Jadi sebenarnya ketika mereka menghadapi serangan balik, ternyata mereka nggak mampu untuk melakukan pertahanan gitu. Jadi ada yang menarik tadi soal persatuan di kalangan para pejuang Palestina, baik yang saya bersenjata maupun saya politik. Nah, bisa nggak kamu jelaskan faktor-faktor yang membuat mereka itu bisa bersatu gitu loh? Padahal selama ini kan mereka sangat terfragmentasi gitu. Ya, ini juga fenomena yang sangat menarik sekaligus penting gitu dalam trajektori perlawanan Palestina, karena persatuan ini juga nggak muncul tiba-tiba gitu. Kita harus tempatkan dia dalam rentang waktu di dinamika geopolitik di Timur Tengah, di mana harus diingat tahun 2013-14 itu sebenarnya ketika ISIS atau organisasi fundamentalis Islamic State mulai banyak merambah ke banyak wilayah di Levantin itu, Hamas secara oportunis berupaya untuk mencoba mencari peluang gitu. Dia secara oportunis melakukan aliansi dengan Free Syrian Army yang merupakan salah satu oposan terhadap pemerintah Bashar al-Assad pada saat itu gitu. Tapi kemudian fenomena ISIS ini ternyata di intercept sama kemenangan Trump tahun 2016. 2016 Amerika Serikat menjadi sangat pro terhadap semua keputusan politik yang diambil oleh Tel Aviv gitu. Bahkan sampai akhirnya Trump dengan senang hati gitu memberikan Yerusalem sebagai tempat baru kedubes Amerika Serikat, yang sebenarnya secara simbolik dia mau bilang bahwa ya ini adalah ibu kota barunya Israel gitu kan. Nah, ketika melihat bahwa ofensivitasnya Israel itu semakin tinggi, itu membuat semua kekuatan perlawanan di Palestina itu melakukan kalibrasi gitu. Mereka melihat bahwa posisi yang sifatnya terfragmentasi, tidak bersatu,
itu nggak mampu melakukan respon yang efektif terhadap agresivitas Israel, dan itu akhirnya memaksa mereka untuk melakukan evaluasi. Tahun itu dimulai sebenarnya Joint Operation Room ini tahun 2018, di mana Jihad Islam dia membuat deklarasi melakukan serangan ke salah satu wilayah di Israel dengan bilang bahwa mereka membawa bendera Joint Operation Room, dan itu berlanjut sampai dengan tahun 2020, di mana pada akhirnya mereka sepakat untuk membuat satu koalisi yang relatif lebih permanen, yang intinya adalah penyatuan kekuatan politik militer organisasi politik di Palestina sebenarnya. Dan itu kemudian berbuah pada konsolidasi kembali antara kekuatan perlawanan Palestina dengan negara-negara yang selama ini mendukung Palestina. Jadi nggak heran kemudian ketika ada Joint Operation Room, Iran kembali mendekat terhadap kekuatan perlawanan, Syria juga, Lebanon juga, dan itu yang kemudian membuat kenapa respon militer Palestina sekarang begitu efektif, karena ya saya ambil contoh aja, Joint Operation Room yang terjadi di Palestina sekarang itu didukung oleh salah satu ruang diskusinya terjadi di Syria, yang dimana salah satu jenderal di Syria ikut terlibat dalam proses pemutusan taktik operasi gitu. Dan kalau dilihat Twitter kemarin, Bashar al-Assad bertemu dengan para sekjen Hamas, Jihad Islam, PFLP, Fatah, dan dia bahkan sampai bilang bahwa pintu Syria terbuka bagi semua faksi yang ada di Palestina. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya lagi ada perubahan gitu pada bagaimana organisasi politik internal Palestina berinteraksi. Dan secara umum polanya adalah semakin mengerucut menjadi satu kebersatuan. Nah, disinilah silakan. Nah, beberapa hari sebelum terjadinya gencatan senjata itu kan kita tahu bahwa ada seruan mobilisasi massa kepada seluruh rakyat Palestina untuk turun ke jalan berdemonstrasi. Itu bahkan juga rakyat Palestina yang berada di Israel gitu, yang tinggal di Israel, dan itu seruan mobilisasi massa secara bersama itu dianggap sebagai hal yang sangat penting, karena tidak saja itu adalah untuk pertama kalinya seluruh faksi dan seluruh kekuatan perlawanan bisa bersama dan turun bersama ke jalan, tapi juga itu menunjukkan bahwa serangan brutal Israel itu tidak punya dampak yang secara signifikan untuk mematikan perlawanan rakyat Palestina. Nah, bagaimana kamu melihat aksi seruan bersama untuk melakukan mobilisasi massa turun ke jalan? Apakah di sana juga peran dari kelompok bersenjata atau faksi bersenjata ini juga tetap signifikan atau seperti apa? Secara ini ya, hipotetis tentu sangat signifikan, karena salah satu faksi yang terlibat kan organisasi seperti Hamas ya, dan Hamas memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat di wilayah seperti Gaza, dan Gaza adalah salah satu ruang yang mana banyak korban warga sipil, dan banyak jatuhnya korban warga sipil itu, walaupun secara sosial itu memang adalah sebuah tragedi, tapi secara politik dia justru menjadi satu simbol bahwa sebenarnya di situ ada ruang propaganda yang bisa dikapitalisasi gitu, dan Gaza pada akhirnya menjadi ruang bagi Hamas untuk bisa memobilisasi dukungan. Dan uniknya lagi, ada juga peran-peran dari organisasi seperti PFLP walaupun dia selama
tahun 80-an, 90-an, bahkan sampai tahun 2000-an mengalami kemunduran, mereka masih punya pengaruh di wilayah Gaza, khususnya bagi kalangan-kalangan non-Muslim gitu. Dan ya karena ada koordinasi di tingkatan sayap militer, itu tentu membawa pengaruh ke organisasi politik, dan harus diperhatikan ya, semua serangan militer yang dilakukan oleh dalam Joint Operation Room ini itu selalu mengikuti pola mobilisasi massa sebenarnya. Jadi perhitungan mereka tentang serangan adalah selalu memperhitungkan apakah dia bisa mendorong mobilisasi massa menjadi lebih luas gitu. Dia tidak pernah berada di luar dari kehendak massa untuk bisa memenangkan pertarungan simbolik terhadap agresi militernya Israel. Dan itu yang kemudian membuat kenapa ketika kita melihat perlawanan Palestina pada tahun 2021 ini, mereka nggak mau menyebut diri mereka sebagai korban, mereka mau menyebut diri mereka sebagai pejuang gitu. Dan itu yang akhirnya pesan itu ditangkap oleh komunitas internasional yang sebagaimana kita lihat di media-media non mainstream gitu. Makanya kalau dilihat misalkan mungkin Kun mengikuti berita-berita di Twitter yang dibawa oleh akun-akun pendukung pembebasan Palestina, ketika ada korban jatuh, mereka akan menyebutnya sebagai martir dan mempropagandakannya secara dengan penuh kebahagiaan, dan itu menunjukkan bahwa kepercayaan diri rakyat Palestina terhadap perlawanan mereka sedang tinggi sekali sekarang gitu, karena ada rasa kebersatuan yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Dan ini sebenarnya bertemu lagi dengan faktor di luar ya, khususnya kayak di negara-negara barat di mana perubahan peta demografi populasi di mana masyarakat mudanya semakin skeptis dengan sistem yang ada, mempermudah kemudian simpati terhadap perlawanan Palestina sekarang gitu. Jadi ada faktor yang beroperasi secara politik, tapi juga ada juga faktor yang sifatnya lebih sosial yang ikut mempengaruhi pada bagaimana perubahan lingkungan bagi dukungan perlawanan Palestina yang semakin lebih positif bagi rakyat Palestina itu sendiri gitu. Oke, itu menarik gitu, yang bagaimana kamu melihat bahwa ada juga dukungan eksternal yang terus meningkat terhadap para pejuang Palestina atau perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan dan kolonisasi Israel ini. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh tadi, selain juga soal perubahan demografi, soal kekecewaan terhadap sistem politik yang ada sekarang, faktor-faktor apa lagi yang menyebabkan dukungan yang semakin besar ya? Terutama misalnya kita lihat kemarin di Inggris itu hampir 200.000 orang turun ke jalan di London ya. Di Amerika juga begitu, puluhan ribu orang turun ke jalan, dan sangat beragam gitu ya, bukan hanya orang Palestina tapi juga penduduk warga setempat, dan juga dengan isu yang semakin terkoneksi dengan kasus-kasus penindasan lain yang terjadi di negaranya masing-masing gitu. Misalnya di Amerika ada yang menghubungkan penjajahan atau penderitaan di Palestina itu semacam sama seperti apa yang terjadi di Ferguson gitu kan, apa yang terjadi di Standing Rock. Ya. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut soal itu? Iya, itu poin yang penting menurut saya. Memang salah satu faktor yang membuat mudahnya banyak orang di tingkatan internasional terhadap aspirasi pembebasan Palestina sekarang ini, karena memang kenyataan bahwa negara semakin represif ke banyak orang. Jadi gagasan penindasan semakin mudah untuk gagasan melawan penindasan semakin mudah diterima. Apalagi sebagai contoh di kasus di Amerika, Black Lives Matter itu ya salah satu gerakan yang
masih memiliki resonansi kuat gitu, dan ketika mereka melihat bahwa kekuatan militer melakukan penyerangan itu memiliki resonansi yang sama, di mana negara Amerika dengan kepolisiannya itu banyak membunuh kalangan kulit hitam gitu. Dan juga jangan lupa juga ketika Ferguson tahun berapa tuh? 2013 ya? Yeah. Ferguson itu ya. 2013 itu salah satu elemen gerakan rakyat yang ikut mendukung mobilisasi di Ferguson adalah aktivis Palestina. Mereka bahkan sampai bikin semacam kolom tips and trick gitu melawan teknologi gas air mata yang dipakai oleh polisi di Ferguson pada saat itu, gimana cara melawannya gitu. Dan kalau di Eropa udah jelas kayak di Inggris itu kekerasan kepolisian yang semakin meningkat terhadap warganya sendiri gitu. Dan belum lagi kemudian sentimen terhadap anti-imperialisme yang juga semakin kuat, khususnya semakin meluasnya gagasan tentang perlawanan terhadap settler imperialism di banyak wilayah seperti di Kanada, di Amerika, dan juga ya semakin kuat gagasan-gagasan dekolonialisasi gitu, dan gagasan-gagasan itu banyak dikonsumsi oleh kalangan muda di negara-negara barat sekarang. Dan itu yang akhirnya membuat kenapa mobilisasi pro Palestina itu begitu besar. Bahkan kalau diikutin sekarang ini yang ada mobilisasi pro Israel yang ada di London itu pesertanya cuma 1.500 orang, bandingkan dengan mobilisasi anti Palestina yang terjadi beberapa lebih dari sehari, yang minimal pesertanya itu bisa sampai 200.000 gitu. Nah, itu yang fenomena itu yang terjadi sekarang. Dan itu sebenarnya memberikan suntikan moral yang sangat besar terhadap warga Palestina yang tengah berlawanan langsung dengan Israel. Nah, ada juga fenomena menarik, yakni semakin banyaknya warga keturunan Yahudi ya, yang peduli dengan konflik ini dan mengambil posisi berada di pihak rakyat pejuang Palestina atau rakyat Palestina yang tertindas gitu. Bukan hanya ini bukan hanya terjadi di negara-negara Eropa atau Amerika ya, di mana kebebasan relatif lebih terbuka, tapi juga terjadi di Israel sendiri gitu. Bagaimana sebagian penduduk Israel itu menyuarakan anti terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Nah, bagaimana kita melihat fenomena dukungan yang semakin besar dari warga Yahudi ini, walaupun sebenarnya mereka sudah ada kelompok Yahudi yang sejak dulunya itu memberikan suara, tapi makin lama makin besar, ya. Bagaimana Anda melihat? Ya, sebenarnya yang terkait sama ini, kita perlu bedain ya, bagaimana suara Yahudi yang berlaku di Israel itu sendiri sama suara Yahudi yang berlaku di luar Israel. Kalau yang berlaku di luar Israel emang sekarang semakin sadar, semakin banyak orang Yahudi yang sadar bahwa gagasan perjuangan Palestina ini bukanlah satu gagasan yang sifatnya antisemitis gitu. Karena dan gagasan tentang antisemitisme yang menyamakan bahwa pro Palestina adalah gagasan yang antisemitis, itu sebenarnya adalah propaganda yang didorong sama negara Israel itu sendiri untuk bisa menjustifikasi penindasan yang mereka lakukan. Dan ketika mereka melihat bahwa nggak ada hubungannya antara antisemitisme dengan dukungan terhadap Palestina, disitulah kemudian banyak generasi muda yang melihat bahwa ya memang secara moral kita harus mendukung pembebasan Palestina. Dan ketika dituduh oleh antisemitisme, justru itu adalah menjadi senjata bagi Palestina untuk bisa menjadi senjata oleh Israel untuk bisa menutup atau menyensor suara-suara yang berbeda yang menuntut akuntabilitas pemerintahan Israel itu sendiri gitu loh.
Makanya nggak heran walau semakin kuat, walau semakin besar upaya dari Israel untuk bilang bahwa mereka yang mendukung Palestina itu antisemitis, itu semakin nggak berbunyi di banyak orang, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di Israel itu sendiri kenyataannya memang mereka pemerintah Israel sedang berada dalam popularitas yang sangat rendah sekarang. Makanya ketika pemerintahan Israel semakin agresif untuk melakukan serangan terhadap Palestina, justru banyak warga negara di Palestina yang semakin nggak percaya dengan akuntabilitas pemerintah Israel itu sendiri gitu. Karena mereka melihat bahwa korupsi, penyelewengan, ketidakpedulian terhadap masyarakat Israel itu sendiri justru tidak direspon dengan respon kebijakan yang tepat, tapi dijawab dengan satu kebijakan yang menindas warga negara lain gitu loh. Dan ini yang akhirnya menciptakan semacam pertanyaan terhadap pemerintah Israel itu sendiri. Tapi kita juga harus melihat bahwa sebenarnya di Israel itu sendiri kita harus akui sentimen anti-Palestina juga semakin meningkat. Makanya walaupun semakin banyak warga Israel yang kritis terhadap pemerintahan Netanyahu, tapi juga kita harus akui semakin banyak pula warga Israel yang semakin reaksioner gitu. Makanya kalau kita lihat pada bagaimana aksi demonstrasi anti perang yang dilakukan oleh aktivis Israel di Israel, mereka seringkali mendapat bukan cuma represi dari negara, tapi juga serangan balik dari warga Israel itu sendiri. Dan itulah yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada bagaimana menciptakan solidaritas antara aktivis Israel yang dia concern dengan isu perdamaian dan juga gerakan rakyat Palestina yang juga menghendaki berhentinya serangan agresif Israel terhadap warga Palestina itu sendiri gitu. Dan menariknya gagasan mereka sama-sama berbagi gagasan yang sama tentang anti kolonialisme gitu loh. Apa yang bisa kita pelajari dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina atau pejuang Palestina terhadap pendudukan kolonial Israel ini? Bagi kita rakyat Indonesia, kita kan sebenarnya juga dalam derajat tertentu mengalami hal yang sama gitu. Kalau misalnya dikatakan bahwa Israel itu menggusur penduduk Palestina dari tanahnya, rumahnya dirampas, ya kan? Kemudian kekerasan polisi yang begitu brutal, itu juga kan dalam tingkatan tertentu juga terjadi di Indonesia gitu. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa Israel itu adalah negara pendudukan kolonial. Kalau kita ke Papua sedikit, nah kita akan bisa melihat relatif adanya kesamaan soal itu. Nah, apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan para pejuang Palestina terhadap Israel ini? Kalau refleksi pembelajaran yang menurut saya penting dari perlawanan Palestina sekarang ini adalah refleksi tentang kritik otokritik gitu loh. Itu yang pertama. Karena apa? Ini untuk tingkatan organisasi rakyat yang berlawan ya, khususnya organisasi politik di semua yang tengah berlawan itu, mereka harus tahu kalau misalkan mau efektif ya harus bersatu, dan persatuan itu memang mensyaratkan adanya negosiasi antara siapapun yang tengah berjuang gitu. Dan negosiasinya itu mungkin akan pahit, tapi dia pada akhirnya akan membantu
kita untuk mempersatukan kekuatan melawan kekuatan yang lebih besar, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang juga harus kita kagumi dari perlawanan Palestina ini adalah, kalau kita mengutip katanya Samuel Beckett ya, fail again, fail better gitu. Jadi walaupun mereka udah kalah, tapi mereka tetap berlawan gitu, tapi karena mereka udah makan otokritik, menjadi lebih baik perlawanan mereka. Dan itu yang menurut saya harus dilihat juga pada pengalaman kita, karena kita seringkali udah ngelawan, tapi kita nggak mengevaluasi perlawanan kita, dan hasilnya adalah ya kita lihat tanpa ada evaluasi perlawanan, kekuatan seperti pemerintahan sekarang menjadi semakin represif, dan akhirnya nggak ada kekuatan yang mumpuni untuk melawan represitivitas ini kan. Dan Palestina memberikan satu contoh tentang pada bagaimana evaluasi menciptakan orientasi strategi yang baru gitu loh. Dan itu menurut saya menjadi pembelajaran penting, karena ketika strategi perjuangan baru bisa muncul, ada kemungkinan untuk menang, dan Palestina membuktikan bahwa mereka berhasil menang dengan strategi politik yang baru. Gitu. Di tengah keterbatasan mereka, di tengah semakin gampang mereka dihancurkan oleh kekuatan militernya Israel ya. Tapi ternyata kekuatan militer itu nggak gampang untuk menghancurkan moralitas perlawanan mereka gitu. Dan buat saya ini nggak lagi masalah struktur. Di sini ada problem agensi gitu, dan saya melihat agensi dari rakyat Palestina itu sendiri yang menjadi determinan bagi keberhasilan mereka dalam perjuangan pada saat ini. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Muhammad Rida yang saat ini sedang studi di Amerika Serikat tentang perlawanan rakyat Palestina, konfigurasinya, dan kemudian bagaimana faktor-faktor internal itu berkoneksi dengan faktor-faktor eksternal yang membuat pada derajat tertentu mereka berhasil memenangkan perjuangan ini, walaupun kita tahu kemenangan yang sejati itu masih akan sangat panjang gitu. Dan juga dari sana kita bisa mengambil pelajaran tentang apa yang bisa kita lakukan di kalangan gerakan perlawanan yang ada di Indonesia. Terima kasih Bung, selamat malam. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih Bung. Sama-sama.